Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Mas Riyadianto ya dalam acara Ngobras ya, ngobrol ngopi bareng Mas Riyadianto. Sekarang edisinya beda. Kagak ada apa-apaan. Karena sekarang kita lagi ngabuburit ya. Jadi kita tunggu ya, daripada mengisi hal-hal yang nggak bagus, kita isi dengan sesuatu yang positif. Ketemu dengan entrepreneur muda ya, Pak Is, ya gimana kabarnya bos? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Jadi gimana puasa yang hari ke-18? Sejauh ini puasa itu jadi banyak tantangannya Pak, karena memang saya kan orangnya yang aktif, sering buat keluar gitu. Oh gitu? Biasanya kalau di luar itu mungkin sekalian ngopi, sekalian makan. Akhirnya kalau sambil puasa gini ya udah kita ngobrol panjang lebar, ya nggak ngopi, nggak makan gitu. Jadi tantangannya makin banyak kayak gitu Pak. Tapi mudah-mudahan obrolan kita tetap asik, ya nggak? Iya. Nah gini nih, Is, nah, sekarang nih kan lo kemarin memenangkan tuh hampir di 17 negara ya. Ya, lo bikin yang namanya Mango Fits Coffee ya, Masco. Gimana tuh cerita asal muasalnya nih? Nah, jadi untuk yang belum tahu mungkin ya. Jadi pada tahun 2020 itu saya berhasil menciptakan sebuah produk inovasi yang namanya kopi kulit mangga, Pak. Oh. Nah, itu bahasa Inggrisnya Mango Peels Coffee atau disingkat itu Masco. Nah, ya. lewat produk inovasi ini kemudian saya lombakan pada kompetisi inovasi tingkat internasional. Dan akhirnya setelah saya lombakan itu, saya berhasil mendapatkan medali emas, grand prize, dan penghargaan platinum di 8 negara, di benua Eropa, Amerika, Afrika, dan juga Asia. Jadi di 4 benua nih, kurang 1 benua lagi, karena memang nggak ada di benua Australia itu. Kenapa ya? Karena dia kagak doyan kopi kali ya? Bukan, mungkin dari pemerintahnya sendiri itu punya event inovasi tersendiri yang memang tidak terikat dengan event-event inovasi yang saya ikuti. Nah, lo kenapa filosofnya pakai kopi gitu loh? Nah, kalau ditanya kenapa pakai kopi, sebenarnya kita semua pasti paham gitu ya. Saat ini yang namanya coffee shop itu kan menjamur di mana-mana. Tapi kan sekarang tuh 2020 emang udah mulai menjamur ya? Iya, sudah mulai menjamur. Ya 2020. Berdasarkan riset yang saya lakukan pun, misalkan di jalanan yang lurus 1 kilometer gitu ya. Pasti setiap 100 sampai dengan 200 meter tuh kita pasti menemukan yang namanya coffee shop. Nah, selain itu, kalau kita bicara tentang anak muda nih, anak muda itu pasti senangnya ngopi. Bahkan sebagian besar anak muda kita itu menjadikan ngopi itu sebagai gaya hidup. Cuman perasaanku cuman gayanya doang. Yuk kita ngopi, tapi di sana minumnya aqua, minumnya teh gitu. Jus. Iya, ngopi doang ngomongnya gitu. Ya. Nah, tantangan apa nih lo hadapi pada saat lo bikin yang namanya kulit mangga dicampur pakai kopi gitu loh. Apa nih yang idenya tuh gimana gitu maksud gua? Ya jangan-jangan besok ada lagi kulit melon gitu atau kulit yang lain gitu kan? Atau memang lo udah ada riset sejenis yang kayak tadi lo sebetulnya hanya mengembangkan, atau memang itu betul murni ide kreatif murni awal gitu? Jadi sebenarnya kalau ditanya tentang ide inovasi itu, buat saya yang namanya inovasi itu berawal dari adanya masalah dan dari adanya peluang. Masalah yang saya angkat dari penciptaan kopi kulit mangga ini adalah dari banyaknya atau tingginya produksi mangga di Indonesia. Indonesia kan merupakan negara keempat terbesar penghasil mangga di dunia. Nah, kalau kita bicara terbesar, pasti kan akan banyak yang namanya limbah, terutama kulit mangga. Berdasarkan riset yang saya lakukan pun, sebagian besar masyarakat itu masih bingung kira-kira kulit mangga ini dijadikan apa. Rata-rata tuh hanya sekedar dijadikan sebagai keripik kulit mangga yang sebenarnya nilai ekonomisnya juga kurang. Nah, akhirnya saya coba buat angkatlah kulit mangga ini sebagai salah satu bahan dari produk inovasi yang saya ciptakan. Selain itu, saya juga mengangkat dari adanya peluang yang tadi, karena coffee shop menjamur, kemudian kopi jadi gaya hidup, akhirnya saya gunakan kopi, kemudian saya campur dengan kulit mangga. Akhirnya jadilah produk kopi kulit mangga. Ya. Kayak gitu. Kalau soal terbesar, kita juga misalnya kan cukup lebih besar juga, misalnya ada hal yang lain lah selain mangga gitu. Tapi lu memang ini benar-benar murni ya, di dunia ini baru pertama kali dan di Indonesia pertama kali gitu, kopi dipakai kulit mangga gitu ya. Iya, jadi kopi kulit mangga itu adalah produk kopi yang pertama kali ada. Dan sebelumnya itu belum pernah ada. Dan setelah saya ciptakan itu pertama kali ada dan saya lombakan. Itu diapain sih? Maksudnya emang kulit mangganya itu diolah apa lu
camplung di kopi kalau si kulit mangga, atau si kulit mangganya sendiri lo olah gitu loh, apa lo buat dicacah atau di oven apa gitu loh. Nah, jadi proses pembuatan kopi kulit mangga itu, jadi kulit mangga yang kita dapatkan, ya limbah kulit mangga yang kita dapatkan itu pertama kita jemur. Nah, jemurnya itu bisa dari sinar matahari secara langsung dan juga bisa melalui oven. Oven ya. Tapi sejauh proses pembuatan yang pernah saya lakukan, rasanya itu lebih enak ketika kita lakukan secara langsung. Jadi langsung kena dari sinar ya? matahari. Iya, jadi karena kalau matahari itu pasti ada kena debunya gitu kan. Itu sebenarnya nilai tambahnya di situ, Bro. Nah, di situ. Iya. Di situ jadi ada akhirnya nilai. lebih enak gitu. Iya, apalagi kalau dekat-dekat Bantar Gebang kan. Wah, ada rasa tambahannya. Nah, enggak, kalau misalnya kita kalau gitu kan bisa aja besok gue punya pir gitu. Mungkin dikeringin di itu bisa aja kita coba nih mungkin. Tergantung, Pak. Karena kenapa saya menggunakan kulit mangga? Karena berdasarkan riset yang saya lakukan itu, kulit mangga itu mengandung yang namanya flavonoid, karotenoid, AHA dan vitamin C yang lainnya itu banyak banget. Yang mana kandungan ini tuh bisa berfungsi sebagai antioksidan, anti diabetes, anti kanker, dan menurunkan resiko penyakit jantung. Dan memang ketika kopi kulit mangga ini saya lombakan, Pak, pada tingkat inovasi tingkat internasional gitu ya, 2 hal yang bikin produk inovasi ini menang. Pertama adalah manfaatnya. Tadi manfaatnya bisa berfungsi sebagai anti diabetes, anti kanker, antioksidan, dan menurunkan resiko penyakit jantung. Dan yang kedua, karena memang bahan-bahan dasar yang saya gunakan itu memang hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Nah, 2 hal inilah yang akhirnya menjadikan produk inovasi ini bisa menjadi atau mendapatkan medali emas di 8 negara tersebut. Sekarang kan kita tahu nih, sama kayak kita nonton film ada Piala Citra lah kalau di Indonesia. Terus kalau di luar negeri ada Piala apa namanya? Nobel. Bukan, kalau film tuh Oscar. Nah, tapi kan ada film itu ternyata nggak laku dijual gitu loh. Karena apa? Ya itu cuma bagus buat buat ditonton doang dan nggak menarik gitu loh sebenarnya, karena hanya mungkin dilihat flashback dari cerita. Sama dengan lo nih. Nah, setelah ini lo ciptakan, gimana trennya tuh penjualannya nih? Kan gue belum tahu nih. Hasilnya lo udah punya kopi yang coffee shop sendiri, atau memang ini lo udah mulai pasarkan nih? Nah, jadi sebenarnya ketika pertama kali kopi kulit mangga ini diciptakan, kan kita pasti harus membuat produk tersebut gitu ya. Karena memang mau nggak mau kita buat untuk kemudian kita masukkan ke dalam proposal kelayakan usaha. Betul. Karena memang itu salah satu hal yang harus saya penuhi untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut. Nah, pada bulan Desember Januari itu akhirnya kopi kulit mangga itu saya buat. Itu berhasil menghasilkan 200 sampai dengan 300 pieces. Dan itu berhasil terjual habis. Pieces itu apa tuh? Pieces itu dalam bentuk saset? Dalam bentuk standing pouch. Oh, standing pouch. Standing pouch ukuran 250 Z. Dan di dalamnya itu kandungannya ada 100 gram. Nah, kemudian setelah diciptakan itu 200 sampai 300 pieces itu saya jual ke dalam dan luar negeri. Jadi sudah diekspor juga. Dan sejauh ini itu berhasil memberikan keuntungan yang maksimal. Dan memang rencana pengembangannya ya setelah saya bertemu dengan senior, silaturahmi dengan berbagai macam pejabat juga, itu sudah banyak yang memang menawarkan untuk kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah bisnis. Misalkan ada salah satu pihak yang memang menawarkan, ini gimana kalau misalnya kita jadikan sebagai coffee shop aja dengan Masko sebagai ikonnya. Nah itu sudah ada, tapi ini memang masih belum. Kita doain. Nah, amin. Ya. Jadi itu, gue pikir nanti ke statement pertama ya, bagaimana kita lihat sejarahnya Masko dan kemudian sekarang posisi Masko seperti apa, dan harapannya tentunya itu tadi ya. Jadi teh itu juga di luar negeri kita ada tuh teh strawberry, teh peppermint dan sebagainya. Nah, harapannya nanti kopinya juga kopi mangga, kopi kulit mangga, kopi kulit yang lainnya lah. Karena mudah-mudahan ya Bang Faiz ya, amin, tidak saja sekedar riset tapi juga sukses dalam proses pemasarannya. Amin. Oke, kita masuk segmen 2 dengan Bang Faiz Arsad ya. Dalam acara ngobrol ngopi bareng sama Mas Triadianto. Ya, nah, sekarang tadi kita udah cerita tentang prestasinya. Nah, sekarang kita pengen lihat latar belakang lebih jauh dari Mas Faiz nih. Nah, Mas Faiz ini dulu cita-citanya sebagai apa nih? Kalau ditanya cita-cita gitu, saya tuh punya cita-cita jadi Presiden Republik Indonesia. Nah, itu kapan lu tulis tuh? Mau jadi presiden?
pertama kali ya, pasti ya sebagian besar anak-anak muda tuh punya cita-cita jadi pemain bola dulu itu, karena memang senang banget nih main bola, main futsal gitu. Nah ketika saya masuk kuliah, nggak pengen jadi Doraemon lah gitu ya. Nggak pengen. Nah setelah masuk kuliah, karena memang saya passionnya adalah di organisasi, kemudian saya juga senang dekat dengan banyak orang, senang ngobrol, senang bersosialisasi dan sebagainya. Terus dapat banyak pengalaman, dapat banyak pengetahuan juga dari senior-senior. Ya udah akhirnya berubahlah cita-cita itu. Akhirnya sekarang ini saya punya cita-cita jadi Presiden Republik Indonesia yang nantinya bertahap gitu ya, mungkin dari wali kota, dari gubernur. Wah, saingan buat gua 2024, Pais. Nah, hingga akhirnya di Presiden Republik Indonesia. Enggak, lu presiden itu mulai nulisnya kapan pengen jadi presiden? Sejak awal masuk kuliah. Jadi awal kuliah. Jadi dari SD, SMP, SMA lu nggak tahu? Belum kepikiran. Tuh, pengalaman ya. Jadi cita-cita harus dimulai dari kecil. Betul. Ya, pengalaman gue nih, anak gue. Dia cita-citanya dari TK udah nulis. Yang pertama pengen jadi polisi. Akhirnya jadi polisi dia. Benar-benar tercapai. Jadi tercapai. Yang nomor 2 pengen jadi dokter. Tercapai juga sekarang di sekolah kedokteran. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga sama lo, jadi Presiden Republik Indonesia. Wah, saingan saya berarti. Saingan lo itu. Nah, sekarang lo kenapa tiba-tiba lo senang organisasi gitu? Kalau ditanya kenapa senang organisasi, karena buat saya, yang namanya ilmu itu tidak terbatas pada 4 sekat ruang kelas saja, Pak. Oh, gitu ya. Ilmu itu kan luas bahkan dari semut terkecil pun kita bisa belajar. Nah, saya bisa belajar banyak dari organisasi. Saya bisa punya kemampuan public speaking, saya punya kemampuan public relation, saya punya kemampuan manajemen waktu, saya punya kemampuan manajemen konflik dan sebagainya. Nah, itu lewat organisasi. Dan saya rasa kemampuan-kemampuan ini yang nantinya akan berguna untuk diri saya, bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk masa depan. Wih, gila. Mentor lo siapa mentor lo? Kalau ditanya mentor, ya pasti ya Pak, dari senior saya yang memang berkecimpung di berbagai macam sektor. Atau misalnya figur yang kemudian menginspirasi lo lah. Siapa kira-kira? Figur yang menginspirasi itu jelas pasti itu adalah orang tua saya, Pak. Orang tua ya? Orang tua. Orang tua ya? Karena buat saya... Orang tua lo latar belakangnya apa? Orang tua saya ada yang satunya wirausaha, satunya lagi itu sebagai guru di Al-Azhar. Oh, jadi yang mana nih yang guru, yang mana yang... Dua-duanya. Karena saya bisa seperti ini hari ini pasti atas bentukan dari orang tua. Orang tua tuh yang perempuan apa yang laki, yang ibu apa bapak yang... Kalau ditanya yang menginspirasi, yang jadi figur motivator enggak, buat yang saya, jadi guru, ibu... Yang jadi guru itu ibu saya. Oh, ibu lo? Ibu saya. Jadi bapak pengusaha? Bapak pengusaha. Oke. Terus gimana? Kalau lu kan juga sering nih ketemu dengan orang, ya ketemu dengan pejabat, ketemu dengan public figure gitu kan. Itu rasa lu seperti apa gitu? Apa yang membuat lu motivasi terus bertemu dengan orang-orang seperti itu gitu? Kan gue lihat tuh eksis banget tuh di Instagram, di media sosial gitu kan. Kalau ditanya rasanya nano-nano, Pak. Nano-nano ya. Macam-macam, warna-warni gitu. Dan buat saya sebenarnya kegiatan-kegiatan kayak gitu sudah saya lakukan sejak dulu, Pak. Jadi kan memang saya itu punya track record panjang di organisasi. Saya pernah jadi ketua OSIS, ketua MPK, dan kuliah pun saya juga macam-macam gitu organisasi yang saya ikuti. Dan memang dari dulu itu saya memang senang silaturahmi. Karena buat saya silaturahmi itu kan memperpanjang umur, memperluas rezeki, dan sekalian ya pas silaturahmi itu kan saya juga bisa mendapatkan banyak pengalaman baru, kemudian banyak pengetahuan baru, salah satunya ya dari Mastri ini. Jadi pas dari Mastri ketika dari gue, bro. Ketika saya silaturahmi sama Mastri, saya bisa dapat banyak insight baru. Karena memang kan Mastri sudah berkecimpung di berbagai macam sektor gitu. Pada saat jadi wakil wali kota, dan itu yang memang benar-benar saya dapatkan gitu. Nah, itu yang saya butuhkan ya untuk masa depan nanti. Nah, kan kalau lu eksis pasti ada yang komentar tuh. Ya, gimana kalau lu baca tuh komentar-komentar orang-orang itu? Sejauh ini saya nggak pernah dapat komentar negatif. Nggak pernah ya? Nggak pernah dapat. Jadi sejauh ini saya selalu dapat komentar positif. Karena buat saya, apapun yang saya lakukan tidak merugikan orang lain, terus positif, dan juga berguna untuk masa depan saya. Dan itu fungsinya juga lu kan harapannya ingin memotivasi motivasi buat anak-anak muda. Supaya anak-anak muda itu, selagi muda itu mereka harus produktif. Nah, sekarang pandangan lu nih terhadap anak muda yang ada di kota Bekasi seperti apa nih? Sebenarnya kalau ditanya tentang anak muda di kota Bekasi, buat saya anak muda di kota Bekasi itu luar biasa, Pak. Apa tuh yang luar biasanya? Potensinya luar biasa, karena berbagai macam sektor itu pasti selalu diisi oleh anak-anak muda.
Dan memang anak-anak muda ini juga berkualitas. Namun yang disayangkan adalah jarang sekali anak-anak muda ini yang terekspos. Tampil lah ya. Karena jarang banget buat tampil. Apa? Karena kurang pede apa gimana ya? Ya mungkin karena kurang pede. Karena kurang pede ya? Iya, saya pernah ngobrol dengan salah satu sahabat saya juga gitu ya. Ketika saya ngobrol dengan sahabat saya, sebenarnya orang ini tuh luar biasa gitu, Pak. Tapi ketika saya berikan kesempatan, ya udah, lu kapan-kapan gantiin gue deh buat jadi pembicara narasumber di salah satu event. Nah, dia ini nggak mau karena memang kurang percaya diri. Kadang kan ada orang yang memang di balik layar, Pak. Ada orang yang di depan layar. Nah, memang salah satu teman saya ini, sahabat saya ini adalah orang yang di balik layar. Jadi kalau diminta buat tampil kayaknya kurang pede kayak gitu. Jadi memang fungsi marketing juga penting ya. Iya, gue pertama gue ngeliat tuh, gue bandingkan ya pada waktu kita ngelihat film Rambo Amerika. Bayangin Amerika nyerang namanya Vietnam, Rambo sendirian, menang dia. Padahal sejarah tidak mengatakan itu. Itulah membentuk selling ya, membuat paradigma, mindset orang berpikir demikian superpowernya satu negara gitu. Nah ini yang harusnya juga anak muda harus punya potensi untuk itu gitu. Bagaimana menjual dirinya. Menjual dirinya nih. Tanda kutip lah ya. Saya pernah Pak waktu itu sharing juga silaturahmi sama senior. Jadi sebenarnya ada dua hal yang dibutuhkan dari anak muda. Pertama itu adalah kecerdasan akademik dan yang kedua itu adalah kecerdasan sosial. Tapi di antara kedua kecerdasan ini yang paling dibutuhkan itu adalah kecerdasan sosial. Tentang bagaimana anak muda ini mampu bersosialisasi dengan banyak orang, mampu berkomunikasi dengan intens dan juga komunikasinya harus sempurna. Dan itulah yang nantinya paling berguna ketika nanti mereka ini survive di masa depan. Dan saya pikir dia juga harus punya passion lah. Ya, jadi apa yang memang dia harus punya kelebihan, dia harus tahu apa sebenarnya yang dimiliki dia. Ya. Tiger Woods itu sebelum jadi yang namanya golfer, dia tuh main bisbol. Tapi dia prestasinya bagus, tapi paling cuma tingkat kecamatan. Tapi begitu dia ketemu, namanya dia latihan golfer, ternyata dia bisa jadi juara dunia. Jadi passion juga penting. Ya, jadi buat anak muda, lo gali terus apa yang lo punya kelebihannya, sehingga itulah yang kemudian didalami. Apalagi kalau kemudian itu berkorelasi dengan hobi. Nah, itu saya kira itu. Nah, kemudian ini, apa kemudian kalau menurut lo peran pemerintah terkait dengan memberdayakan si pemuda nih? Kalau pandangan lo deh, ini kan gue supaya dapat masukan nih. Apa sih harapannya anak muda buat pemerintah Kota Bekasi gitu lah? Kalau dari saya pribadi gitu ya, sebagai anak muda Kota Bekasi, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk anak muda? Pasti jelas yang pertama itu pemerintah harus selalu hadir secara intens. Entah itu hadir secara langsung atau hadir secara tidak langsung. Jadi pemerintah itu memang harus terbuka seluas-luasnya, membuka ruang diskusi seluas-luasnya untuk anak-anak muda. Karena biar bagaimanapun, sekarang kan sudah zamannya bonus demografi, Pak. Anak-anak muda banyak. Sehingga pemerintah seharusnya tidak boleh menutup telinga lah dengan masukan-masukan dari anak-anak muda. Apalagi anak-anak muda juga pemikirannya sudah banyak yang visioner ke depan. Dan itu pasti, apalagi untuk mewujudkan pembangunan Kota Bekasi yang keren gitu, yang luar biasa, dibutuhkan peran dan juga pemikiran-pemikiran anak muda. Nah, sekarang kalau kita nih kan lagi mau ngebentuk namanya Bekasi Keren nih. Nah, kalau menurut lo, pandangan lo keren itu seperti apa nih Bekasi? Kan kita lihat nih Bekasi yang jauh, Bekasi yang panas, Bekasi di planet gitu kan. Nah, sekarang kita mau bentuk nih, gimana caranya Bekasi jadi keren gitu loh. Nah, kalau pandangan lo apa nih yang harus kita lakukan? Dan itu gue pikir peran yang anak muda itu harusnya ada di sana. Kalau buat saya, kerennya Kota Bekasi itu adalah ketika Kota Bekasi ini mampu mengekspos dan mampu memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda itu bisa memaksimalkan keempat perannya. Kan anak muda punya 4 peran nih Pak. Peran sebagai agent of change, peran sebagai moral force, iron stock, dan juga yang lainnya gitu. Dan itu yang kalau bisa Bekasi Keren ini mampu memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki anak muda ini. Jadi gue pikir kita obrolannya udah cukup panjang ya, lebar, dalam lagi kan. Jadi mudah-mudahan ini menjadikan satu motivasi buat kita bersama. Jadi muda harus berprestasi, muda harus berkarya, muda harus menjadi agen-agen perubahan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama ya terkait dengan membangun Bekasi yang keren bisa kita wujudkan. Dan yang paling utama, anak muda harus berada di depan. Pemerintah tentunya akan terus memotivasi, memberikan jaminan, selalu hadir. Dari Bu Wiwi,
Istri saya. Tulisan Coretan, iya. Terus ini acara kita, ya kita ngadain acara ngabuburit di Kota Bekasi Raya. Dan ini supaya kita terus ingat Kota Bekasi di planet. Dan nggak usah khawatir, ya kalau ada ide, saran dan sebagainya melalui Instagramnya Mas Triadianto. Oke, selamat, makasih. Mudah-mudahan hari ini kita buka puasa, nah, baru kita ngopi. Ngopi kulit mangga, Masku. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.